Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Apa kabarnya? Semoga semuanya pada sehat walafiat, pada banyak rezekinya, pada mudah urusannya, pada apa sih? Ya semualah yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas satu pernyataannya Profesor Dr. Egi Sujana ya, yang beberapa waktu lalu mengadakan compare setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tuduhan pencemaran fitnah dan pencemaran nama baik dalam kasus itu. Eh, dalam kasus tuduhan ijazah Jokowi palsu. Dalam sebuah kompersnya, siapa namanya, Profesor Dr. Egi Sujana ini mengatakan bahwa begini ya perkataannya, tapi kita tonton aja lah videonya biar kita sama-sama lihat apa yang diomongkan gitu. Nah, nggak panjang sih, ini videonya pendek ya. Oke, kita lihat. Cuing. Jokowi ini tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya, kok nggak jadi tersangka? Oh, gitu loh logika hukum itu. Kok saya nggak pernah diperiksa, tiba-tiba jadi tersangka? Apakah ada itu, Bang Egi? Unsur apa? Teman-teman, udah disimak ya secara seksama. Ini beliau ini profesor ya, ahli hukum gitu kan. Ya namanya karena ahli hukum, beliau lawyer ya, seorang pengacara lah gitu. Dan biasa seorang pengacara itu dia ahli banget dalam mengolah kata-kata gitu. Mengolah kata-kata itu maksudnya eh, dia punya ilmu, kalau dalam bahasa Arab itu ilmu mantik gitu, apa itu ya. Jadi ilmu mengolah kata, jadi untuk berdebat lah gitu. Jadi dalam hal ini kata yang diolah, diksi yang diolah oleh Rosuryo itu tadi kan, beliau mengatakan Rosuryo, siapa namanya? Egi Sujana, Profesor Dr. Egi Sujana, beliau mengatakan kayak gini, Jokowi yang tidak bisa menunjukkan ijazahnya kok tidak ditetapkan jadi tersangka gitu kan. Nah, lah saya yang belum pernah diperiksa tiba-tiba jadi tersangka gitu. Kita ulas dulu ya, ini kalimat yang pertama, Jokowi yang tidak bisa menunjukkan ijazahnya kok tidak jadi tersangka gitu. Teman-teman, Jokowi itu pernah diadukan ya oleh TPUA. TPUA ya ketuanya ini Profesor Dr. Egi Sujana ini. Terus wakilnya ada Rizal Fadilah. Nggak tahu sekarang udah ada pergantian apa belum gitu. Lalu diadukan ke Dirtipidum ya, ke Mabes Polri lah. Ke sana diadukan dengan dugaan ijazah Jokowi palsu gitu. Dengan dugaan itu kenapa pengaduan gitu? Saya tanya-tanya, saya cari-cari kok pengaduan dengan laporan itu bedanya apa gitu. Katanya kalau pengaduan ya Anda perlu bukti gitu kan. Nanti mungkin ya polisi nanti yang cari bukti gitu atau gimana gitu. Jadi memang katanya menurut Arianto Sutadi itu katanya, lah ini waktu TPUA mengadukan perihal dugaan ijazah Jokowi palsu memang nggak punya bukti apa-apa gitu, nggak ada buktinya sama sekali. Dipanggil pun nggak menyerahkan bukti apa-apa. Di kemudian hari memang betul kalau nggak salah itu Rosuryo bawa bukti, terus siapa semualah bawa bukti itu, mengajukan bukti-bukti. Tetapi bukti-bukti itu kan tidak lebih kuat daripada bukti-bukti yang diserahkan oleh Jokowi ke Mabes Polri gitu. Akhirnya karena
bukti yang diajukan oleh TPUA, oleh Egy Sujana lah katakan itu, enggak kuat. Akhirnya ya udah, ini dinyatakan dihentikan kasusnya itu, kasusnya pelaporan pengaduan tadi itu, pengaduannya TPUA itu dihentikan dengan dasar setelah memeriksa ijazahnya Jokowi dengan berbagai keterangan termasuk data-data pembanding dari teman-teman yang satu angkatannya, keterangan saksi ahli, keterangan lembaga terkait, terus data-data pembanding, hasilnya ijazah Jokowi itu identik gitu kan, katanya seperti itu, sehingga bukti yang diajukan oleh TPUA ini lemah gitu, jadi tidak bisa mengalahkan bukti yang diajukan oleh Jokowi. Akhirnya pengaduannya itu dihentikan waktu itu dan dianggap ijazahnya Jokowi itu identik. Kalau identik kan berarti ya asli lah gitu, identik sama semuanya kan gitu. Nah, kemudian itu kan sudah selesai ya. Enggak, maksudnya yang dimaksud oleh Egy Sujana ini, dia kan hanya ingin memelintir diksi-diksi itu. Maksudnya Jokowi yang udah bisa menunjukkan ijazahnya. Maksudnya memang dia, Jokowi itu ndak mau menunjukkan ijazahnya di muka umum gitu, ndak mau gitu. Jadi ditunjukkan saja ke apa namanya, petugas terkait gitu loh, maksudnya ke kepolisian, ke penyidik waktu itu, nah, ke Bareskrim, ditunjukkan gitu, ditunjukkan ke sana. Kemudian ya kenapa enggak mau menunjukkan ke publik, ya memang kewajibannya kan enggak ada kan, kewajibannya enggak ada, walaupun kalau seandainya menunjukkan juga enggak apa-apa, artinya kalau enggak ditunjukkan juga ya enggak apa-apa, memang enggak wajib kan. Terus kalau ada orang mengatakan bahwa kan beliau ini, Jokowi ini adalah pejabat publik, presiden loh, harusnya rakyat tahu semua ijazahnya itu palsu atau asli gitu kan. Iya betul, Jokowi memang harus menunjukkan ijazahnya, tetapi bukan ke publik, ke ini, tapi ke petugasnya, yaitu ke KPU, ke petugas pemilihan umum kan KPU kan. Dokumen-dokumennya diserahkan ke sana, kemudian apa namanya, nanti oleh KPU itu aturannya kan nanti dipublikasikan, dipampang gitu kan. Kalau seandainya ada masyarakat yang mau komplain silakan gitu kan, ada ndak yang dipermasalahkan, dan waktu itu kan ndak ada, waktu mungkin ndak kepikiran aja waktu itu gitu kan. Nah, kemudian diksi yang kedua yang dipakai, kalimat yang kedua yang dipakai oleh Egy Sujana itu kan tadi udah selesai ya, udah selesai kenapa kok Jokowi ndak mau menunjukkan ke publik gitu. Atau misalnya ada pertanyaan kenapa ndak mau menunjukkan ke Rosuryo gitu, tinggal Rosuryo dipanggil nih, diselidiki. Logikanya ya nggak mungkin gitu, logikanya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya karena Rosuryo orang yang benci banget sama Jokowi gitu. Iya, orang nggak mungkin misalnya ada orang nuduh-nuduh saya, ada orang nuduh-nuduh ke ijazah saya, misalnya ijazah saya palsu gitu misalnya. Ya nggak mungkin saya serahkan ke dia ijazahnya untuk diteliti gitu. Jelasnya diserahkan ijazah saya itu diteliti oleh orang-orang yang independen, bukan ke dia. Kalau ke dia kan tidak independen, punya kepentingan itu. Itu logikanya kayak gitu, tidak mungkin lah Jokowi mau menunjukkan itu ke Rosuryo. Kecuali Rosuryo sebelumnya tidak ada masalah apa-apa, dia memang murni penelitian gitu. Wong belum apa-apa aja udah menuduh ijazahnya Jokowi palsu, ya udah. Nah, artinya Jokowi tidak mau menunjukkan itu gitu kan. Nah, itu.
Itu logikanya kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya lah, ini kalimatnya ini ya, kalimatnya Egy Sujana yang selanjutnya adalah, lah saya nggak pernah diperiksa kok tiba-tiba jadi tersangka gitu. Ya, jadi begini teman-teman, jadi dalam penetapan tersangka itu tidak mesti didahului dengan pemeriksaan terhadap terlapor gitu. Yang penting sudah ada cukup bukti, dua alat bukti sudah cukup, dan itu kalau cukup berarti kan kuat kan, sudah kuat. Maka kepolisian itu bisa menetapkan terlapor itu jadi tersangka gitu. Walaupun betul pemeriksaan itu sangat dianjurkan untuk melindungi hak-haknya gitu kan, karena pemeriksaan itu adalah bagian dari hak dari terlapor untuk membela diri. Artinya kalau dia ketika diberikan surat panggilan pemeriksaan, kepolisian kan mengatakan bahwa sudah manggil berkali-kali kepada Egy Sujana ini, cuma Egy Sujana nggak pernah hadir memenuhi panggilan tersebut gitu. Ya karena Anda hadir ya udah ditetapkan tersangka aja. Orang apa namanya, alat buktinya sudah lengkap gitu kan, ya tinggal tetapkan tersangka gitu. Nah, dan yang anehnya kan kayak gini teman-teman, jadi Egy Sujana ini ngomong alasannya nggak hadir kan sakit gitu, tapi yang aneh kan tiba-tiba konversi pers kan gitu kan, kemudian diundang lagi, dipanggil lagi, bilang alasannya sakit, tahu-tahu konversi pers gitu kan. Ya akhirnya dia nggak mau manfaatkan kesempatan itu untuk membela dirinya, ya udah akhirnya jadi tersangka aja gitu. Jadi pada intinya teman-teman, kenapa Egy Sujana ini kok dia tetap ditetapkan tersangka walaupun belum diperiksa gitu. Iya bisa. Jadi kepolisian itu bisa menetapkan tersangka kepada terlapor bila sudah ada dua alat bukti yang cukup gitu. Walaupun dasar penetapannya itu tidak mesti dengan dasar pemeriksaan gitu. Dan ya itu tadi yang saya katakan bahwa pemeriksaan itu adalah bagian dari ruang atau apa namanya, kesempatan untuk terlapor untuk membela diri. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya. Jadi kalau seandainya ada di antara teman-teman yang udah sepakat dengan penjelasan ini ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi pada kenyataannya kan ya kepolisian udah menetapkan tersangka kan seperti itu. Udah menetapkan tersangka dan seterusnya dan seterusnya. Dan tentunya nanti kalau sudah jadi tersangka ya pasti dipanggil lagi gitu kan, dipanggil pemeriksaan sebagai tersangka. Kalau sebelumnya kan dipanggil pemeriksaan sebagai terlapor gitu kan. Oke, jadi sekian saja ya teman-teman. Mudah-mudahan negeri ini kita berdua sama-sama tetap menjadi negeri yang utuh, aman, damai, tentram, sejahtera sampai hari kiamat. Ya katakan saja dinamika yang ada itu adalah sebagai bentuk pendewasaan politik kepada rakyat Indonesia. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.